pembagian siswa atau kelompok. Pada fase ini guru membentuk kelompok-kelompok kecil beranggota 4 atau 6 orang siswa, terdiri dari berkemampuan tinggi, sedang, dan kurang. Yang ketiga itu ada permainan game turnamen. Pada fase ini guru membuat suatu bentuk permainan. Yang keempat ada pemberian penghargaan kelompok. Skor kelompok diperoleh dengan cara menjumlahkan skor anggota setiap kelompok, kemudian dicari rata-ratanya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan saya. Kita masuk di poin 2.4, mana ada pembelajaran dan kekurangan model pembelajaran PGB. Pertama ada kelebihan. Bagian A ada model PGB tidak hanya membuat siswa yang jelas atau berkemampuan akademik tinggi. Kedua ada akan membuat rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompok. Dalam model pembelajaran ini membuat siswa lebih bersemangat dan mengikuti pembelajaran. Di kelemahannya itu ada bagian A, sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Bagian B, waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Bagian C, masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin saya cukupkan juga pada forum. Apakah ada yang bertanya? Kepada Aulia, saya silakan. Perkenalkan, nama saya Alisa dengan ajaran yang 103. Di sini saya bertanya kepada kelompok materi. Pertanyaan saya, apa dampak PGB terhadap pengembangan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama dan komunikasi? Nanti saya kembalikan kepada Anda. Baik, kepada Anastasia Bale, saya silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya bagaimana model pembelajaran PGB dapat diintegrasikan dengan teknologi pendidikan modern. Kemudian, apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya? Terima kasih. Kepada Oma Tasya, silakan. Baik, saya di sini kami bertanya kepada kelompok materi. Pertanyaan saya, pendekatan apa yang digunakan model PGB? Terima kasih kepada pemateri. Saya kasih waktu untuk menjawab pertanyaan dan Oke, sambil menunggu jawaban saya langsung absen ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya masih ada yang mau masuk dan sudah lewat absennya, jadi minta tolong yang bersangkutan itu bisa menuliskan namanya di WA group gitu ya. Please yang terlambat ya. Rahmadina, Herawati, Yusdayanti, Zakia, Rizka, Rifani, Ashma, Aprilia, Sofia, Bapak, Alsya, Nyoman, Aulia, Tara, Reski, Marwa, Zulfikram, Mutia, Rizky, Komang, Anastasia, Siti Noraima, Hanan, Nabila, Umar, Ulan,
juga mampu menjelaskan IGD mereka dengan jelas dan lebih ringkas. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada Zakia. Pada forum apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya kembalikan ke penanya. Apakah sudah dipahami? Baik, terima kasih. Yang dapat saya pahami di sini adalah
belajar melalui game digital seperti platform kolaborasi dan analitik pembelajaran. Namun, tantangan utama dalam implementasinya meliputi keterbatasan akses teknologi, kesiapan guru, serta kesenjangan digital. Baik, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rizka. Selanjutnya kepada forum yang ingin menambahkan. Kepada Siti Ungga, silakan Habsi Kumala. Baik, terima kasih. Ini sedikit saya tambahkan kalau ada materi yang dibuat tadi. Yang pertanyaannya itu bagaimana model pembelajaran TGT dapat diintegrasikan dengan teknologi pendidikan modern? Apa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi? Baik, model pembelajaran tim games turnamen atau TGT dapat diintegrasikan dengan teknologi modern melalui penggunaan platform kolaborasi digital seperti Zoom dan Microsoft Teams yang memungkinkan siswa untuk bekerja sama secara virtual, serta aplikasi gamifikasi seperti Quizzes atau bisa untuk memperkuat elemen kompetisi. Tantangan dalam implementasi meliputi keterbatasan akses teknologi bagi sebagian siswa, perbedaan kemampuan dalam menggunakan perangkat digital, dan memungkinkan terjadinya distraksi selama proses pembelajaran. Baik, itu saja dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Siti Ungga. Kepada Marwa, silakan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit. Ada pertanyaan bagaimana model pembelajaran PGT itu dapat diintegrasikan dengan teknologi pendidikan modern, dan apa tantangannya dan apa peluangnya dalam implementasi. Jadi ada beberapa cara untuk diintegrasikan dengan teknologi pendidikan itu. Yang pertama ada seperti yang dikatakan Pak tadi, yaitu platform pembelajaran daring seperti Google Classroom atau untuk membentuk kelompok belajar. Di sini siswa dia berkolaborasi dalam secara virtual. Yang kedua ada namanya permainan edukasi, yaitu memanfaatkan aplikasi atau situs web yang menyediakan permainan berbasis game. Yang ketiga itu ada video konferensi, yaitu menggunakan Zoom atau Microsoft Teams untuk diskusi kelompok yang memungkinkan siswa dari lokasi berbeda untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Selanjutnya untuk tantangannya itu yang pertama ada keterbatasan akses. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang bisa menghambat partisipasi. Yang kedua ada keterampilan digital. Beberapa siswa dan guru mungkin selalu ragu dalam menggunakan teknologi sehingga memerlukan pelatihan tambahan. Dan untuk peluangnya itu yang pertama ada keterlibatan yang lebih tinggi, yaitu teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui elemen permainan dan kompetisi yang menarik. Yang kedua ada pembelajaran dipersonalisasi. Dengan teknologi, guru dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga ada kolaborasi global, dan yang terakhir ada peningkatan keterampilan digital. Mungkin yang pertama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Marwa. Selanjutnya kepada forum. Sampai silakan kepada Rara. Baik, di sini saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan Anastasia, yaitu bagaimana model pembelajaran TGT dapat diintegrasikan dengan teknologi pendidikan modern dan apa tantangan serta peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Jadi integrasi TGT dengan teknologi di sini seperti itu adalah video conference. Jadi dengan menggunakan Zoom atau Google Meet yang biasa kita lakukan, jadi kita itu dapat berinteraksi dengan dosen. Kita itu dapat berinteraksi dengan dosen itu walaupun bisa berinteraksi secara langsung walaupun kita itu berada di tempat yang berbeda. Kemudian ada tantangan dan implementasi. Jadi tantangan
bisa kita menggunakan teknologi sehingga itu dapat menghambat penerapannya dalam model TGT ini. Kemudian dari ruang dan implementasi. Jadi teknologi ini itu dapat memberikan pelajaran yang fleksibel. Jadi kita itu tidak hanya belajar di dalam kelas saja, tetapi teknologi ini bisa membuat kita belajar walaupun di luar kelas, seperti kita dikasihkan PR. Jadi itu kita belajar di maksudnya memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja, sehingga ini dapat mendukung pembelajaran secara mandiri. Mungkin itu saja dapat saya tambahkan sebenarnya beberapa. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan? Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah dipahami dari semua jawaban. Baik, terima kasih atas jawaban dan tambahan dari Ibu. Dari jawabannya saya menyebutkan integrasi model pembelajaran PGT dengan teknologi pendidikan modern dapat dilakukan melalui banyak cara, di mana memanfaatkan alat-alat platform digital untuk meningkatkan interaksi, kolaborasi, dan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada beberapa cara integrasinya, itu meliputi ada pembelajaran berbasis masalah, kerja tim dalam pemecahan masalah, kemudian tadi ada turnamen untuk menguji pemahaman, kemudian ada platform pembelajaran daring, kemudian analitik pembelajaran dan tindak digital, kemudian tantangannya di mana seperti akses teknologi yang tidak merata, keterampilan digital yang kurang, dan manajemen waktu yang dibatasi. Kemudian peluang yang dihadirkan meliputi peningkatan keterlibatan siswa, kolaborasi, umpan balik yang lebih cepat. Kemudian tadi juga ada memberikan pembelajaran yang fleksibel. Ini saja yang dapat saya tangkap. Kembali kepada Anda. Terima kasih. Selanjutnya kepada materi yang ingin menjawab pertanyaan selanjutnya, saya persilakan.
turnamen apa lagi? Sea Games Turnamen atau TGT menggunakan pendekatan komparatif di mana siswa dibagi ke dalam kelompok heterogen yang bekerja sama untuk memahami materi pelajaran. Namun di saat yang sama mereka juga bersaing dalam turnamen berbasis permainan akademis di mana sehingga tidak hanya meningkatkan pemahaman akademis tetapi juga keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi yang pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, kolaboratif, dan kompetitif secara sehat. Baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas Bapak. Saya rasa cukup yang menambahkan. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham?
juga masuk dalam game. Dia itu tidak hanya berfokus dalam materi, tapi dia juga berfokus juga ya.
sebenarnya tadi pertanyaannya ini ya, muter-muter ke TGT itu apa, TGT itu apa, TGT itu apa ini ya. Dan jawabannya sebenarnya juga sudah benar gitu ya. Nah, di sini adik-adik dari tadi juga saya konfirmasi ke ChatGPT ya, walaupun mereka juga ada yang salah ya informasinya ya. Nah, jadi TGT ini sebenarnya sengaja saya kasih ke kelompok 4 ya. Nah, walaupun kalau di RPS itu tidak spesifik kita bahas TGT gitu. Sebenarnya yang dibahas itu banyak sekali, kooperatifnya itu banyak sekali gitu ya. Nah, kalau adik-adik di sini bisa dibaca ya, TGT itu hanya salah satu saja dari tipe atau model pembelajaran kooperatif, karena yang namanya kooperatif artinya berarti bekerja kelompok gitu ya. Nah, jadi spesifik kegiatannya bisa macam-macam, bisa tadi turnamen atau misalnya seperti ini. Nah, harusnya sebenarnya kelompok 4 itu menjelaskan tipe-tipe model pembelajaran kooperatif selain TGT. Ada banyak di sini. Ada Jigsaw, STAD, Think Pair Share, Group Investigation, COOP, dan Learning Together, dan banyak lagi gitu. Tapi kalau saya kasih semuanya pasti bakal bingung perbedaannya apa. Nah, di sini saya kasih spesifik saja. Salah satunya adalah TGT ya. Nah, tadi bahwa TGT itu sebenarnya kita mudah sekali memahami TGT itu apa dari tadi teams, games, turnamen. Teams itu bekerja kelompok atau satu tim, games itu permainan gitu ya, dan turnamen itu kompetisi gitu ya. Nah, tim, games, turnamen itu adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan oleh guru untuk membuat pembelajaran di kelas itu tidak monoton saja gitu ya. Nah, bisa ilustrasinya seperti ini yang TGT itu. Nah, tapi kalau ilustrasi ini mungkin lebih ke tahapan games, belum turnamen. Nah, bedanya apa games dan turnamen? Bedanya kalau games itu lebih berpusat pada satu kelompok itu, masing-masing satu kelompok. Dimana satu kelompok itu kan ada banyak anggotanya. Nah, di situ si gurunya pengen meyakini bahwa siswanya itu sudah paham belum satu kelompok itu gitu. Makanya ada games terlebih dahulu gitu, ya. Games itu bisa misalnya macam-macam permainannya, bentuknya kayak apa ya namanya ini ya, monopoli ya. Nah, dia boleh bentuknya monopoli seperti ini gitu ya. Jadi artinya nanti setiap tim itu sibuk dengan anggotanya masing-masing gitu ya. Nah, jadi misalnya kalau seperti ini contohnya kayak monopoli ini misalnya ada nanti si anak ini ya, si anak cowok yang sebelah kiri ini, yang ini ya, yang sebelah sini dia kedapatan misalnya kartu apa gitu ya. Misalnya kartu warna biru atau kartu warna apa. Nah, di situ kartu warna birunya menunjukkan pertanyaan apa di situ. Misalnya jelaskan apa, tergantung materinya yang mau dipelajari gitu ya. Nah, sambil mereka juga mengevaluasi mereka bisa menjawab pertanyaan itu lewat kartu yang mereka dapatkan atau tidak gitu. Nah, nanti gurunya itu akan mendatangi satu-satu meja per kelompoknya tersebut, bagaimana mereka melakukan games tersebut di dalam satu kelompok gitu ya. Nah, setelah selesai misalnya sudah ada yang misalnya dari ini ada 4 orang nih ya. Satu meja ini ada 4 orang, misalnya laki-laki ini dia yang duluan finish gitu ya. Sehingga dia bisa masuk atau kategori pemenangnya dalam satu kelompok itu. Gitu. Itu games ya. Nah, setelah itu gurunya nanti akan mengevaluasi apakah sudah bisa lanjut ke turnamen atau belum gitu. Ya, jadi tidak bisa buru-buru sebenarnya. Kalau misalnya dalam setiap anggota di kelompok-kelompok itu masih ada yang belum
bekerja dalam satu tim tersebut. Karena kalau misalnya belum apa ya, misalnya ada meja yang anggota kelompoknya belum paham, maka belum bisa masuk ke turnamen gitu. Karena tidak adil untuk mereka masuk turnamen, mereka akan gugur duluan gitu ya. Nah, ketika misalnya semuanya sudah bisa paham dalam satu kelompok di games tersebut, maka bisa lanjut ke turnamen gitu. Nah, turnamen itu bahasanya mungkin bahasa ini ya, apa, benar-benar yang terlalu besar, mungkin ya suatu kegiatan besar, turnamen gitu ya, kayak turnamen apa sih, olimpiade gitu ya. Tapi maksudnya di sini di bahasa Indonesia kan itu kompetisi gitu ya, kayak cerdas cermat tapi per kelompok. Nah, kalau tadi dia per anggota kelompok, nah kalau ini per kelompok masing-masing. Nah, di sini ada satu skripsi yang dia baru lulus juga, anak 2021 ya, anak bimbingan saya pembimbing luarnya. Nah, di sini bisa kelihatan sedikit apa yang dia lakukan di kelasnya pada saat mereka itu melakukan turnamen. Jadi bisa saja sesederhana ini. Jadi tidak yang semeriah itu kata turnamennya ya. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Mungkin adik-adik bisa lihat di sini kelasnya seperti apa di sekolah itu gitu ya. Kita tidak punya misalnya fasilitas yang pakai teknologi dan segala macam yang tadi, tapi bisa dimanfaatkan kelas yang sesederhana itu dengan papan tulis itu gitu ya. Si gurunya ini yang pakai alma mater mahasiswa gitu ya, yang melakukan penelitian di situ merancang turnamen yang seperti itu. Jadi kayak membuat apa ya, daftar pertanyaannya itu kayak disusun, misalnya bisa kelihatan di sini karton pertama itu masih tertutup, karton kedua, ketiga tertutup semua gitu ya. Nah, setelah itu nanti mereka ini si gurunya sambil melakukan ini apa, merancang turnamennya, mereka siswa-siswa di situ sambil melakukan games tadi gitu. Jadi mereka merampungkan gamesnya dulu gitu ya, baru ke turnamen. Nah, si gurunya itu membuat tadi gitu. Jadi ada 4 kelompok kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompok itu mereka berbajar atau berbaris. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nah, setelah mereka sudah menyelesaikan gamesnya, maka mereka melakukan turnamen. Turnamen di sini itu mereka tadi berbajar berbaris sehingga peletakan kursi mejanya mungkin agak digeser gitu ya, untuk memberikan keluasaan mereka untuk bisa melakukan turnamen atau permainan di sini. Nah, setelah itu setiap dari anggota kelompoknya itu membuka satu karton yang tertutup tadi. Nah, setelah itu mereka menjawab di situ dengan jawaban yang singkat tentunya. Ya, jadi misalnya mungkin akan jelaskan apa gitu ya. Nah, jadi diselesaikan dulu yang tampil pertama. Nah, setelah itu misalnya yang pakai jilbab warna atau misalnya nih anak laki-laki yang di tengah, itu dia sudah selesai menjawab pertanyaan dengan menulis di situ, maka dia bisa langsung ke belakang dan temannya yang di baris kedua bisa lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan di karton yang kedua yang masih tertutup tadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini bisa kelihatan bahwa siswanya itu termotivasi untuk belajar karena pada saat mereka sudah belajar paham, tujuannya adalah mereka harus memenangkan sesuatu. Gitu. Jadi ada apa ya, iming-iming ya, atau kayak ada sesuatu yang nanti jelas bahwa saya belajar ini, saya harus hafal ini, atau misalnya saya harus paham ini karena saya akan menjawab ini. Dan ini akan sangat berpengaruh di timnya sendiri. Jadi kalau misalnya si anak laki-laki tadi itu paling terlambat, maka tentunya temannya yang di baris kedua tidak bisa melanjutkan karena dia belum selesai menjawab itu, gitu ya. Jadi artinya kalau dia terlambat, ada satu orang yang terlambat di situ, maka bisa mempengaruhi kemenangan timnya sendiri. Jadi mereka semua itu harus berpartisipasi dalam kelompoknya. Jadi mungkin ada kan misalnya kerja kelompok tapi yang jadi perwakilan mungkin hanya orang-orang tertentu saja gitu ya, sehingga ada temannya yang hanya kore-kore gitu ya, tapi mereka tidak berkontribusi di situ. Nah, kalau di sini semuanya harus berkontribusi, karena kalau tidak bisa jadi nanti kelihatan dia
kelompok ketiga yang ini ya, dari jilbab yang sebelah kiri, kelompok 1, 2, 3 misalnya ya, atau 4. Nah, kelompok 3 si anak laki-laki itu dia terlambat itu ya, bisa jadi nanti dia yang mungkin disalahkan gitu karena dia tadi terlambat. Jadi kelihatan sekali kemenangan atau kekalahan tim itu dari anggota tim yang mana gitu ya. Nah, akhirnya mereka sadar diri sendiri bahwa sebelum melakukan turnamen mereka harus tahu menjawab. Nah, ini juga sangat terbantu dengan karton yang tertutup itu gitu. Jadi gurunya kan tidak memberikan clue nanti kalian harus menjawab apa gitu di situ karena soalnya tertutup. Ketika mereka maju ya mereka baru di situ saja untuk tahu pertanyaannya gitu ya. Dan di situ mereka nggak bisa nyontek. Jadi seperti itu ya. Bisa kita lakukan sesederhana ini sebenarnya gitu ya. Jadi tidak yang semeriah atau yang mungkin se-advance pakai teknologi atau segala macam gitu ya. Bisa dengan cara seperti ini kita bisa melihat apakah setiap kelompok itu bisa ready untuk menjawab pertanyaan gitu ya. Nah, nanti di akhir jadi seperti ini kita bisa lihat mereka saling menunggu gitu ya, berbaris itu saling menunggu saya gilirannya kapan gitu. Bisa jadi dia nggak dapat giliran karena timnya sudah kalah duluan gitu. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, terus kemudian kelompoknya itu harus heterogen, betul, karena heterogen di sini itu membuat setiap dari anggotanya itu kedapatan masing-masing orang yang orang yang pintarnya sama gitu. Misalnya kelompok 1 pasti ada orang pintarnya, kelompok 2 juga ada, 3 juga ada, 4 juga ada. Jadi tidak terkumpul dalam satu kelompok gitu ya. Apalagi misalnya yang dekat gitu ya, biasanya saling bareng-bareng duduknya, itu pasti nanti gurunya juga harus memisahkan mereka. Jadi harus dalam satu kelompok itu semuanya ada yang mungkin pintar banget atau yang mungkin perlu loading dulu untuk memahami sesuatu gitu ya. Kemudian mungkin ada yang pendiam, ada yang mungkin heboh di situ. Jadi dalam satu kelompok itu harus ada orang-orang itu. Ya. Nah, kalau di penelitian ini dia melakukannya 2 siklus deh. Jadi mungkin sedikit pengantar aja ya, karena mungkin kalian belum mata kuliah metode penelitian, tapi nanti bakal akan dapat gitu ya. Nah, di penelitian pendidikan itu ada yang namanya penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi yang dia lakukan ini sekarang itu adalah penelitian PTK, penelitian pendidikan di sekolah gitu ya, untuk memperbaiki suatu keadaan di kelas. Kalau di penelitian ini dia melihat bahwa kelas ini hasil belajarnya rendah gitu. Kenapa hasil belajarnya rendah? Karena gurunya itu tidak menggunakan model lain selain ceramah. Setelah itu dia juga bisa melihat misalnya waktu observasi banyak yang ngantuk, kemudian siswanya yang bertanya atau yang menjawab ya itu aja gitu ya, sehingga dia memilih model TDT ini untuk dipakai biar hasil belajarnya tinggi gitu ya. Nah, yang dia lakukan itu 2 siklus, artinya dia melakukan 2 kali TGT gitu ya, 2 kali TGT. Artinya berarti di siklus pertama itu belum sepenuhnya berhasil TGT itu. Nah, di siklus kedua baru kelihatan berhasil. Nah, jadi kalau ada adik-adik yang mau ambil penelitian PTK, maka harus sabar, sama seperti ini. Jadi siklusnya itu harus selesai kalau hasil belajarnya tercapai. Kalau belum tercapai, tambah lagi siklus 3, tambah lagi siklus 4 sampai seterusnya gitu ya. Karena itu targetnya harus tercapai. KKM-nya di sana itu 70. Jadi masih kategorinya sangat mudah sebenarnya untuk mencapai KKM 70 itu gitu ya. Nah, jadi di siklus pertama itu dia tidak mencapai keberhasilan penelitian sehingga dia melakukan siklus kedua sama menggunakan TGT juga. Itu artinya model TGT itu tidak bisa langsung dipakai dan itu berhasil di kelas. Jadi bisa butuh beberapa kali adaptasi di dalam kelas itu sehingga siswanya bisa ready. Gitu, ya. Nah, kemudian bisa juga pengaruh dari guru. Jadi kalau penelitian ini yang melakukan TGT-nya itu bukan guru di situ, tapi mahasiswa. Kayak kalian misalnya mau melakukan penelitian di sekolah.
Nah, berarti kan kalian itu kan orang asing ya, yang baru datang gitu ya. Nah, alasan kenapa misalnya siklus 1 itu kurang berhasil TGT-nya karena ya siswa dan gurunya dan kali mahasiswa itu belum dekat gitu ya. Jadi mereka masih saling asing, masih awkward gitu ya, masih yang mungkin takut-takut siswanya juga karena bukan gurunya langsung. Nah, ketika di siklus 2 mereka sudah bisa beberapa kali pertemuan ketemu, maka bisa berhasil. Ya, itu bisa jadi pengaruhnya juga. Di sini bisa kelihatan hasil belajarnya ini di siklus 1 mana ya? Ini observasi. Nah, ini di siklus 1 bisa kelihatan dari 21 siswa di tabel nomor 3, baris nomor 3, itu 21 siswa yang ada di kelas tersebut yang tuntas hanya 14, yang tidak tuntas itu 7. Jadi belum berhasil TGT ini karena nilai mereka masih ada 7 orang yang belum tuntas. Nah, setelah itu ini alasannya bahwa siklus 1 dengan TGT itu belum berhasil. Nah, setelah itu mereka harus melakukan siklus kedua sampai mendapatkan hasil belajar yang 100% tadi. Coba kita lihat hasil belajarnya berapa. Ya. Oh, coba kalian bilang dari tadi. Saya di sini melihat apa yang tidak kalian lihat. Benar. Ini harus manual. Ini yang saya maksud. Jadi tabel tadi tidak kalian lihat. Mana tadi? Nah, ini. Kenapa dia melakukan 2 siklus? Karena dia pengen hasil belajarnya itu jadi dari 21 siswa di tabel nomor 3 itu siswanya kan jumlahnya 21. Tapi yang tuntas itu baru 14. Yang tidak tuntas itu 7. Jadi masih banyak yang belum tuntas padahal pakai model TGT. Nah, akhirnya ini belum berhasil pembelajarannya sehingga dia harus memakai lagi TGT dan masuk lagi ke kelas gitu ya, untuk mengajari lagi siswanya sampai dia bisa mendapatkan hasil belajar yang ini. Jadi dari 21 yang tuntas sudah 18, jadi tinggal 3 yang tidak tuntas. Harusnya ini dia melakukan lagi siklus ketiga karena harus sampai 100%. Nah, tapi keidealan itu tidak terjadi kalau di sekolah karena pasti gurunya akan mungkin minta untuk balik lagi ke guru tersebut untuk ngajar karena pasti mereka akan banyak lagi waktu yang dipakai gitu kan gitu. Jadi biasanya kalau di sekolah itu kita juga harus kontroli dengan guru. Belum tentu misalnya masalahnya di sekolah tersebut tapi gurunya belum tentu mengizinkan kita untuk melakukan model yang kita mau. Mungkin ada alasan misalnya biasanya tidak mau gitu karena nanti tentunya gurunya repot untuk mencari waktu lagi ketika misalnya ada materi yang belum selesai gitu, walaupun waktunya sudah mepet sekali gitu. Jadi itu alasan kenapa dia hanya berhenti di siklus kedua gitu ya. Nah, itu artinya adik-adik walaupun tadi kesannya TGT itu sangat powerful sekali modelnya, tetapi kita tidak bisa berekspektasi dengan siswa karena siswa itu kan dia manusia ya, kecuali misalnya kita treatmentnya itu ke tumbuhan atau hewan gitu ya. Kita mau kasih mereka apa, nanti pasti dampaknya apa yang kita harapkan. Tapi kalau yang namanya siswa kan mereka manusia dan mereka pasti punya banyak karakteristik yang akhirnya
kita harapkan di sini gitu. Jadi akhirnya memang walaupun model TGT itu bisa dikatakan inovatif dibandingkan ceramah, tapi kita harus balik lagi bahwa apakah siswanya itu ready atau siap tidak ketika mereka menggunakan model itu gitu. Karena itu tadi sangat mereka siswanya itu kalau adik-adik baca pembahasannya, siswanya itu kewalahan sendiri gitu untuk mereka aktif di kelas, karena selama ini yang mereka lakukan hanya diam, duduk diam kayak seperti kalian begini ceramah aja gitu. Nah, ketika misalnya ada orang baru datang, misalnya dari UNTAD nih, saya mau meningkatkan hasil belajar, tapi belum tentu siswanya mau gitu. Karena bisa jadi mereka sudah terbiasa dengan kepasifan di kelas itu gitu ya. Nah, makanya si peneliti ini itu perlu pendekatan. Jadi biasanya mungkin ada teknik-teknik yang tidak dicantumkan di TGT, tapi kita sendiri sebagai manusia bagaimana sih caranya kita PDKT dengan misalnya manusia lain gitu ya, sehingga akhirnya si anak-anak siswanya itu mau gitu ikut aktif gitu ya. Jadi apapun modelnya, kalau misalnya kita tidak bisa bersosialisasi atau memberikan komunikasi yang baik, maka tidak akan terjadi hal yang bisa mau gitu ya. Jadi seperti itu ya. Di sini adik-adik bisa lihat mereka nggak punya sama sekali teknologi yang bawa laptop, mungkin cuma gurunya aja gitu, nggak ada di situ proyektor, kemudian kelasnya juga seperti itu gitu ya. Tapi mau nggak mau, bagaimana caranya kita mau meningkatkan kualitas di kelas ya, kalau misalnya dari gurunya sendiri tidak ada inisiatif gitu ya. Jadi itu alasan kenapa penelitian tindakan kelas atau PTK itu masih tetap dipakai di fakultas FKIP gitu ya, fakultas pendidikan gitu ya. Jadi ada penelitian PTK seperti ini untuk memperbaiki kualitas, ada juga misalnya dia kayak penelitian eksperimen gitu ya di kelas. Yang mereka lakukan di sini adalah PTK ya, penelitian tindakan kelas. Jadi hanya bermodalkan selotip kemudian karton gitu ya, tapi bisa terjadi gitu ya. Model TGT di kelas itu merupakan menurut saya sesuatu yang luar biasa, karena ini sekolahnya gimana ya, saya lupa judulnya itu SMP. Sekali halamannya dari 101 Harvard. Jadi kalau ada yang tertarik PTK sudah bisa ya, sudah bisa cari model yang mau dipakai untuk di kelas nanti apa. Di SMP harusnya di SMP 2 di Reja kelas 8 lebih. Jadi dia baru selesai. Ada yang sekolahnya di sana. SLPS juga ya. Jadi adik-adik bisa kelihatan di sini bahwa siswanya itu dia tidak aktif di kelas ya, dan nilai IPA-nya itu hanya siapa yang dulu 10 orang, biasanya 11 masih di bawah KKM, jadi setengah lulus, setengah tidak lulus KKM di sana. Nah adik-adik sebenarnya kalian nanti bisa explore model lain selain model TGT ya. Ada model, oh iya, yang mau saya yang idealnya sebenarnya seperti ini ya. Wah, bagus sekali.
kelasnya gitu ya. Jadi bayangkan setiap dari satu orang mereka itu sudah punya yang saya punya ini, gitu ya. Mejanya nyaman, kursinya nyaman, kemudian ada tablet di depan mereka dan mereka tinggal berinteraksi di tablet tersebut, tapi secara real time gurunya bisa mengevaluasi di depan gitu ya, karena di depan itu layar interaktif besar gitu ya. Kalau kita masih papan tulis gitu, apalagi siswa SMP di sana gitu ya. Nah, jadi gurunya sebenarnya bisa mengontrol apa yang mereka lakukan itu di depan aja gitu, tanpa mungkin melihat satu-satu atau mendatangi satu-satu gitu ya. Tapi problemnya adalah tadi ada pertanyaannya siapa tadi itu yang terkait integrasi teknologi. Anastasia ya. Bagaimana TGT dapat diintegrasikan dengan teknologi? Ya jawabannya kalau teknologinya udah ada nggak usah jawabannya nanti gimana yang penting ada dulu gitu. Kalau belum ada ya kita belum bisa mengusahakan itu gitu ya. Jadi teknologinya harus ada dulu, baru nanti siswanya diajarin cara pakainya gitu ya. Tapi boro-boro siswanya tahu cara pakai, kadang mungkin gurunya juga nggak ini gitu ya, belum bisa juga gitu ya. Jadi teknologi yang dimaksud itu bukan sampai secanggih itu ya, mungkin masih yang kalian pernah nggak waktu di sekolah itu belajar IPA, biologi tapi di lab komputer? Belum ada ya? Iya, saya saja yang beberapa tahun SMA mengadani di sini itu jarang banget pakai lab komputer juga gitu. Dan kalau belajar IPA ya paling di lab ini lab IPA gitu ya, laboratorium IPA bukan di laboratorium komputer gitu. Yang dipakai laboratorium komputer ya memang buat lab bahasa biasanya untuk listening gitu ya, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya lab bahasa atau lab media bisa dipakai untuk pembelajaran IPA juga gitu ya. Ini sangat bagus ya kalau misalnya kita lihat ada layar besar di depan, kemudian si siswanya sudah pintar gitu menggunakan teknologi yang ada di depan mereka ya. Tapi itu tidak ada, belum ada di Indonesia. Apalagi ini. Tapi ini kalau tadi cuma tablet aja yang ada di depan, kalau ini tablet ya, mikroskop iya, juga di samping gitu ya. Ini mungkin kayak yang itu, kalau kalian suka nonton film western barat yang science fiction ya mungkin kelihatannya begitu ya. Tapi kalau di pendidikan belum ada yang kayak begini. By the way, ini mungkin informasi tidak penting, tapi mungkin penting juga kita itu masuk ke dalam satu kelompok yang direkomendasikan oleh UNPAD untuk dapat akreditasi internasional. Kemarin kan kita dapat A ya untuk akreditasi nasional. Setelah itu Dekan itu meminta pendidikan biologi juga masuk ke dalam kelompok untuk bisa mengejar akreditasi internasional yang nanti dinilai oleh akreditasi orang Jerman ya, namanya ASIIN ASIN gitu. Tapi bahasa ASIN gitu ya. Dokumennya sudah terupload, jadi pendidikan biologi, fisika, kimia, matematika. Untuk melengkapkan 5 geografi walaupun dia bukan jurusan IPA ya. Nah, kenapa ada 5 ini? Karena biar daftarnya lebih murah gitu. Karena sama aja, misalnya pendidikan kimia satu prodi yang mengakreditasi internasional itu bayarnya sama dengan 5 tadi
Jadi akhirnya kami itu menyusun dokumen itu sudah terupload, belum ada, mungkin menunggu progres, tapi nanti mungkin di tahun 2025 kalau atau enggak 2026, tapi kayaknya paling cepat 2025 kita akan didatangi sama orang sana untuk melihat fasilitas kita apakah layak untuk akreditasi internasional atau tidak. Saya sangat membandingkan gambar ini dengan lab yang di sebelah kiri kita. Ya, jadi tapi saya sangat optimis karena mau nggak mau Pak Rektor nanti bakal kasih dana untuk kita, karena nggak mungkin ada tamu datang dari luar melihat fasilitas ada di sini. Jadi semoga saja dengan hal seperti itu, walaupun kesannya mendadak dan sangat terburu-buru ya, tapi mungkin bisa jadi hikmahnya dan kita bisa ya setidaknya lebih bagus gitu ya. Karena nanti mereka apalagi kan kita kan merumpuni IPA ya, nggak mungkin labnya seperti itu gitu. Harus standarnya standar internasional juga gitu. Harus ada jalur evakuasi, kemudian harus ada hal-hal lain lah yang membuat lab kita safety gitu ya. Jadi berdoa saja semoga dengan adanya itu gitu ya, lab kita bisa lebih bagus, karena standarnya aja misalnya lemari asam aja itu belum ada kan, lemari asam gitu ya. Lemari asam itu sangat standar sekali, itu bukan internasional, itu standar karena itu untuk kayak menyimpan media mikroba biar dia tidak terkontaminasi gitu ya. Itu aja belum ada kita gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu sih, itu informasi yang mungkin kalian yang tahu gitu ya, karena nggak ada yang kasih tahu gitu ya. Cuman itu harapannya kita kita jangan sampai punya akreditasi A tapi tidak layak gitu ya dari segi A-nya itu sendiri. Karena mungkin kalian udah pernah tahu universitas apa ya yang di Lampung itu ya, ada di Instagram itu, dia akreditasinya dari A ke C, langsung turun ke bawah dari A ke C. Padahal kita sendiri di sini awalnya kan B ya, jadi untuk melewati C itu harus ada B dulu. Itu dari A langsung ke C. Jadi jangan sampai kita jumawa ya, lalu jumawa apa sih, tinggi hati gitu, dan kemudian tidak mempertahankan